get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Bagi masyarakat di sepanjang jalan Surabaya-Yogyakarta, khususnya masyarakat Jawa Timur, tentu sudah tidak asing lagi dengan perusahaan otobus satu ini, PO Sugeng Rahayu atau yang biasa dikenal dengan Sumber Group. Perusahaan otobus asal Jawa Timur yang berbasis di Sidoarjo. Kantor pusat dan garasi utama perusahaan ini terletak di Jalan Raya Surabaya Ngawi, KM 25, Desa Sidoarjo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Perusahaan otobus ini lahir dari sebuah perusahaan otobus tunggal yang diberi nama Sumber Kencono. Sumber Kencono pertama kali dibentuk pada 1981 oleh seorang pengusaha transportasi bernama Setiaki Sasongko. Pada awalnya, Bapak Setiaki Sasongko menjalankan perusahaan ini dengan bermodalkan 6 unit bus dengan trayek Surabaya-Yogyakarta serta beroperasi pada kelas ekonomi. Pada waktu itu, Sumber Kencono memiliki kompetitor yang cukup sengit, seperti PO Flores, terutama dari jumlah armadanya. Namun, peristiwa tabrakan PO Flores dengan kereta api pada 7 Mei 1981 menjadi titik balik bagi Sumber Kencono. PO Flores terkena sanksi dilarang menjalankan angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP di wilayah Solo, sehingga Sumber Kencono mengambil alih okupansi trayek tersebut. Selama dekade 1980-an, bus ini makin diminati karena tarifnya yang terbilang cukup terjangkau. Bus yang tersedia 20 menit sekali dan ketersediaan armadanya yang sangat cukup. Secara harfiah, Sumber Kencono berarti sumber emas, bermaksud menjadikan perusahaan otobusnya sebagai mesin uang. Dengan pangsa pasarnya yang cukup besar, serta selalu melaju kencang, menjadikan bus ini dijuluki sebagai Raja Jalanan di Tanah Jawa. Istilah Raja Jalanan sendiri merujuk pada kendaraan yang kerap menggunakan jalur yang bukan seharusnya, sehingga memaksa pengendara lain dari arah berlawanan untuk mengalah. Bukan hanya itu saja, pengemudi bus ini pun terkenal memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Stigma buruk bus Sumber Kencono pun semakin melekat, lantaran bus ini juga sering terlibat kecelakaan lalu lintas. Penghargaan sempat didapatkan Sumber Group di era pemerintahan Presiden SBY sebagai salah satu PO dengan pelayanan terbaik selama musim 2005 atau 1426 Hijriah. Tak hanya itu, tahun 2007 dan 2008, Sumber Kencono juga mampu meraih penghargaan serupa berkat kepuasan para penumpang dengan pelayanan Sumber Group. Hingga tahun 2011, Sumber Kencono memiliki 255 armada dengan perincian 230 reguler dan 25 cadangan. Namun sayangnya, kelajuan bus yang cukup tinggi tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan berkendara para pengemudinya, seperti ugal-ugalan atau melanggar batas kecepatan, sehingga sering mengalami kecelakaan. Bahkan sempat ada yang menyindir dengan memplesetkan nama bus ini menjadi Sumber Bencono, atau bahkan mengecapnya sebagai bus pencabut nyawa. Puncaknya terjadi pada tahun 2011. Sempat terjadi kecelakaan di Mojokerto yang menewaskan 20 orang. Kecelakaan lainnya terjadi di Ngawi yang merenggut nyawa pengendara motor hingga bus dibakar massa. Warga sudah muak melihat perilaku pengemudi bus yang dianggap meremehkan nyawa manusia dan tidak menghormati pengguna jalan lainnya. Sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut, Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur saat itu melayangkan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan untuk mencabut izin trayek sekaligus izin perusahaan Sumber Kencono, serta memeriksa SIM dari masing-masing pengemudi.
Sanksi administratif akhirnya dijatuhkan oleh Kementerian Perhubungan kepada perusahaan otobus tersebut dengan memangkas jumlah armadanya yang beroperasi hingga 40%. Namun, Bapak Setiaki Sasongko selaku pendiri sekaligus pemilik Sumber Group tidak tinggal diam. Ia melakukan banding agar busnya bisa beroperasi kembali dengan nama baru Sugeng Rahayu dan Sumber Selamat, dan melakukan sejumlah perbaikan dalam tubuh perusahaan. Banding yang dilakukan oleh Bapak Setiaki dilakukan karena PO Sumber Group menjadi sumber kehidupan bagi ribuan karyawan yang bergantung pada perusahaan ini, dari mulai pengemudi, kernet, hingga montir. Sebagai pendamping dari Sumber Selamat, pada 2013 diluncurkan bus bernama Sugeng Rahayu. Dalam bahasa Jawa, Sugeng Rahayu bermakna selamat, sejahtera, dan jauh dari musibah. Merek dagang tersebut pun akhirnya dipegang perusahaan tunggal yang memiliki nama legal PT Selamat Sugeng Rahayu, atau yang lebih biasa dikenal dengan Sumber Group. Pada 2014, Sugeng Rahayu memulai perjalanan patas pertamanya pada rute Surabaya-Yogyakarta. Hadirnya kelas cepat ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para penumpang. Fasilitas yang ditawarkan pun lebih unggul daripada AC tarif biasa. Kelas cepat Sugeng Rahayu juga melayani trayek yang lebih jauh, seperti Surabaya-Yogyakarta-Bandung, Jember-Cilacap, Surabaya-Purwokerto-Bobot-Sari, dan Surabaya-Solo-Semarang-Indramayu. Kini, bus Sugeng Rahayu memiliki jumlah armada lebih dari 200 armada dan lebih dari 1000 pekerja. Di tengah stigma negatif yang melekat, PO Sugeng Rahayu pun selalu berbenah meningkatkan pelayanannya guna bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna setianya. Selain melayani bus antar kota antar provinsi atau AKAP, perusahaan otobus Sugeng Rahayu juga memiliki divisi khusus untuk pariwisata dengan nama Golden Star. Bus ini khusus melayani pariwisata. Bus ini dapat kamu gunakan untuk menemani perjalanan pariwisata kamu ke berbagai daerah seperti Jawa, Madura, Bali, hingga ke Lombok. Semoga perusahaan yang memiliki tagline melayani setulus hati ini bisa terus melayani pelanggan setianya dengan baik dan tentunya juga memuaskan. Sekian sejarah singkat tentang perusahaan otobus Sumber Kencono yang kini berganti nama menjadi Sugeng Rahayu atau Sumber Group. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bagi kalian yang punya kisah unik seputar bus satu ini, bisa diceritakan di kolom komentar ya. Maju terus dunia transportasi Indonesia.